itu sebagai sineas itu yang di Twitter Smart friend. apaan yang komentar tentang Iya, apa pertanyaannya si apa? Livi ya. Kemarin kan yang si Livi yang belaka-belaka Hollywood. videonya Livi sama Dedi itu gimana tuh Pak? Sebagai sineas nih gimana? Memandang fenomena ini gimana sih? Ya kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sebagai seorang seniman, khususnya seniman film, ya biar karyanya aja lah yang berbicara. Maksudnya kita nih kan bikin sesuatu, bikin karya yang jelas gitu wujudnya kan. Kita bikin film kan jelas wujudnya. Tanpa perlu gembar-gembor atau gimana, orang bisa mengapresiasi dari si karyanya itu sendiri. Jadi biarlah karyanya yang berbicara gitu. Jadi nggak perlu saya ribut apa, diundang ke Shanghai, diundang ke Beijing, diundang kenapa Cina semua ya, diundang kemana-mana. Tapi ya pokoknya kalau saya pribadi ya, maksudnya saat ini juga film Cek Toko Sebelah lagi dalam proses menunggu surat sensor untuk ditayangkan di China. Cuman saya juga ya diem-diem aja santai gitu. Jadi kalau menurut saya sih bikin film itu susah, bikin karya yang bagus yang bisa diterima oleh masyarakat itu susah. Jadi buat saya sih tujuannya itu aja, gimana caranya bikin film yang sebagus mungkin saya bisa bikin dan orang suka gitu, itu aja sih. Itu aja. Kalau yang mengklaim yang kemarin itu sempat sampai ke Hollywood segala macam, padahal banyak nominasi Oscar. Ya orang bisa nilai sendirilah kan, udah banyak videonya, udah banyak artikelnya. Jadi rasanya sekarang kalau waktu itu saya pribadi seneng bukan kasus ya, fenomena ini diramaikan, saya senang. Jadi orang bisa menilai dari berbagai segi gitu. Tadinya kan orang hanya tahu klaim-klaimnya aja, hanya tahu klaimnya Livi bilang ini, Livi bilang gini. Nah sekarang kan dibahas, jadi orang bisa lihat gitu. Oke, sekarang ada wawancara di sini, ada wawancara di sini, ada artikel ini, ada artikel itu. Jadi publik bisa menilai sendiri. Biarin aja publik menilai sendiri gitu. Aku nggak perlu bilang aku pro atau kontra, tapi yang penting sekarang udah cukup banyak informasi sehingga publik bisa menilai gitu. Tapi masih ada banyak sineas juga sutradara yang sepertinya kayaknya kontra banget, nggak terima gitu dengan hal itu. Menurut kamu dari kacamata seorang sutradara? Ya gue nggak bisa berbicara atas nama orang lain. Kalau gue pribadi sih merasa seneng ini dibahas gitu, karena biar orang juga teredukasi. Media yang waktu itu juga terlanjur ngikut-ngikut aja juga jadi sadar, oh ya ternyata nggak 100% bener ya gitu atau gimana. Jadi ya positif lah pemberitaan ini, fenomena ini kalau menurut aku pribadi positif. Tapi menurut gue ini jadi kayak penipuan sama penonton gitu nggak sih? Maksudnya dari scoring dari salah satu aplikasi review film aja itu kayak 2,5 gitu kan. Nah, terus dia menyatukan ada embel-embel Oscar dan lain-lain, itu menurut lo gimana? Ya kalau namanya embel-embel dan orang punya berbagai macam cara lah buat jualan, buat mempromosikan karyanya sendiri gitu. Masalah cara promosinya itu melanggar etika atau melanggar moral atau melanggar prinsip-prinsip kejujuran atau jurnalistik ya atau tidaknya, ya orang ada yang nggak peduli, orang ada yang peduli, biar masyarakat yang menilai. Jadi ujung-ujungnya sih aku konsisten sih pada opini bahwa pembahasan ini, fenomena ini positif, jadi orang bisa nilai. Orang mau pro kemana pun nggak apa-apa. Yang penting orang nggak tahu apa-apa langsung nuduh, nggak tahu apa-apa langsung wah Joko Anwar kok gitu sih, Livi Chan kok gitu sih. Yang penting orang udah lihat, oh iya nonton videonya Deddy Corbuzier gini, nonton video Metro TV gini, nonton video YouTube-nya sini gini, baca artikel gini. Ya udah nonton semuanya, simpulin aja sendiri. Tapi udah nonton belum salah satu karyanya? belum nonton, jujur belum nonton satupun filmnya. Ada kekepoan sendiri nggak sih, sing-singnya juga udah kayak booming gitu? Jujur kemarin gue sempet lihat trailernya The Santri. Menurut gue itu sebuah trailer yang sangat well made, trailer film yang kualitasnya sih ya layak dianggap sebagai sebuah, maksudnya nggak ada yang aneh dengan film itu, nggak yang apaan film, enggak gitu. Gue lihat trailernya bagus, trailernya gitu, yang nggak tahan cuma testingnya aja di ujung gitu. Ini gue trailer ada endorse-nya gitu, makanya gue trailer imperfect nanti kayaknya mau naruh endorse-an juga di belakang bapak gue yang dekat. Bercanda ya itu ya, kadang-kadang suka main kutip sangka serius gue ntar agak gue. Oh, tapi kalau untuk film Indonesia sendiri itu untuk masuk ke Oscar menurut Koko susah nggak sih? Apa? Film Indonesia untuk masuk ke nominasi daftar ke Oscar menurut Koko Nggak semudah itu kan gitu. Yang dari kemarin diperdebatkan kan sebenarnya terminologi Oscarnya ikut sekretariatnya seperti apa. Kalau sekarang kan setahu aku komite
Komite Indonesia yang menyeleksi film-film Indonesia ini lagi jalan nih sekarang tanggal 19. Komite terpilih ini akan mengumumkan film Indonesia mana yang akan kita ajukan ke panitia atau ke komite Oscar untuk masuk ke foreign film, dan itu kita hanya boleh milih yang menurut kita terbaik yang mana satu film gitu. Marlina pernah dipilih untuk diajukan, tahun ini kita belum tahu film apa yang dipilih, nanti tanggal 19 tahu akan diumumkan film Indonesia mana yang diajukan untuk diikutsertakan di kompetisi foreign film itu. Apakah nanti menang atau enggak ya kita nggak tahu. Oke. Ya, ngajak sebagai apa dulu nih? Kolab darah. Sama-sama Akan ada di YouTube-nya Koko untuk ngobrol bareng Undang ke gitu. YouTube nggak sih? Kan dia duanya juga Enggak lah, perkumpulan udah kok. cukup banyak yang undang dia, nggak usah siapalah gua ngundang-undang orang. Bagus Enggak lah. Koko. Sampai saat ini belum ada. Oke, Oke, thank you.